Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya atas nama Harmita Sari yang membawakan atau mengajarkan mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan pertama ini mungkin kalau khusus perkenalan sudah tahu ya nama saya. Jadi saya berhome base di Universitas Muhammadiyah Palopo itu sudah kurang lebih 3 tahun dan saya tinggal di Jalan Jenderal Sudirman. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja pada materi pada pertemuan pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Ya, diperhatikan slide-nya ya dan penjelasannya. Baik. Slide yang kedua. Nah, secara garis besar perkembangan bahasa Indonesia Melayu dibagi ke dalam 3 periode. Jadi ada namanya periode Melayu Purba. Jadi ini yang paling pertama. Nah, yang kedua periode Melayu Kuno, dan yang ketiga muncullah periode yaitu periode Melayu Klasik. Nah, kita jelaskan yang pertama dulu. Periode Melayu Purba tidak diketahui secara pasti seperti apa bentuk bahasa Melayu pada waktu itu. Dalam periode Purba diduga bahasa Melayu sebagaimana digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Jadi bahasa Melayu ini sebelum beralih nama menjadi bahasa Indonesia seperti yang kita kenal saat ini, itu namanya dulu itu adalah bahasa Melayu. Jadi asalnya itu bukan dari Melayu Malaysia gitu ya, tetapi dia dari suku Dayak Kalimantan dan Riau. Jadi sampai detik ini masih ada namanya Kampung Melayu. Nah, itu. Selanjutnya, yang kedua periode Melayu Kuno. Nah, pada masa periode Melayu Kuno abad ke-7 hingga abad ke-15, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kenegaraan di lingkup kerajaan Sriwijaya. Nah, selama 8 abad tersebut, bahasa Melayu mengalami perluasan jangkauan penggunaannya hingga Pulau Jawa dan Pulau Luzon. Pada periode Melayu Kuno ini banyak menyerap kosakata yang bersumber dari bahasa Sanskerta. Misalnya, samudera, istri, raja, putra, kepala, kawin, kaca, dan lain sebagainya. Sementara bahasa Sanskerta sendiri merupakan bahasa Indo-Eropa dari cabang Indo-Irian. Kita lebih banyak ke serapan karena kita termasuk negara yang dijajah pada waktu itu. Nah, tingkatan bahasa Melayu, jadi menurut pendapat para peneliti terdapat 2 tingkatan. Nah, yang pertama itu bahasa Melayu pasar, yaitu bahasa Melayu perdagangan yang bercampur dengan bahasa Portugis dan bahasa Tionghoa, bersifat kolokvial dan tidak baku. Jadi bahasa pasar ini contohnya kita gunakan di pasar, di rumah, di dalam rumah, di lingkungan sekitar, di lingkungan bermain, dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahasa Melayu pasar ini tidak formal, digunakan pada tempat yang tidak formal. Nah, yang kedua, bahasa Melayu tinggi. Nah, bahasa Melayu tinggi ini digunakan oleh orang-orang dalam lingkup terbatas yang telah memiliki standar pembakuan, kaidah, serta dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, bahasa Melayu tingkatan Melayu tinggi ini adalah bahasa boleh dibilang digunakan di situasi formal. Ya, jadi beda tadi bahasa Melayu pasar digunakan di situasi yang tidak formal. Jadi Melayu tinggi digunakan pada saat di dunia pendidikan, kerajaan pada waktu itu, dan situasi-situasi rapat. Nah, bahasa Indonesia dan peresmian bahasa Indonesia. Oke, tadi bahasa Melayu kuno. Nah, tadi sebelum bahasa Melayu kuno ada bahasa Melayu klasik. Maaf ya. Jadi bahasa Melayu klasik di sini semasa periode masa Melayu klasik ditandai dengan hancurnya Kesultanan Malaka oleh Portugis itu tahun 1512. Bahasa Melayu justru mengalami perkembangan yang signifikan. Ya. Orang-orang Malaka yang dikirim ke Kepulauan Timur Nusantara secara tidak langsung mengembangkan bahasa Melayu di sana. Nah, perkembangan bahasa Melayu klasik dimulai dari abad ke-15 hingga abad ke-20, mendapat pengaruh dari bahasa Portugis, Arab, Parsi, Belanda, dan Cina. Nah, karenanya banyak kata serapan yang diserap dari negara-negara ini.
Nah, contoh kata gereja, sepatu, sabun, meja, bola, bolu, dan jendela itu sekarang sudah baku dan itu serapan dari bahasa Portugis. Nah, kemudian kata masjid, kalbu, kitab, kursi, selamat, dan kertas itu kita serap dari negara Arab. Jadi bahasa Arab yang diserap tetapi sudah baku. Kemudian kata anggur, cambuk, dewan, sodagar, tamasya, dan tembakau itu dari Parsi, negara Parsi. Kata asbak, polisi, kulkas, kanalapot, dan stempel itu diserap dari negara Belanda. Pisau, toge, tahu, lotek, teko, tauke, dan cukok itu diserap dari negara Cina, bahasa Cina, tapi sudah baku. Nah, ya seperti itu bahasa Melayu tinggi ya. Jadi bahasa Melayu tinggi itu tadi bahasa Melayu bahasa klasik ini yang ini tadi terbagi atas dua, ya terbagi atas dua, bahasa Melayu pasar dan bahasa Melayu tinggi itu di periode klasik dikenal ada dua, bahasa Melayu pasar dan bahasa Melayu tinggi. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, bahasa Indonesia dan peresmian bahasa Indonesia. Nah, pada abad ke-19 itu pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa pegawai pribumi masih sangat lemah di dalam menguasai bahasa Melayu. Karenanya pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mempromosikan penggunaan bahasa Melayu tinggi. Jadi bahasa Indonesia ini diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada sama dengan Hari Sumpah Pemuda. Dan itu juga diikrarkan pada Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kalau ditanya kapan bahasa Indonesia kita diresmikan dari bahasa Melayu dan diresmikan namanya menjadi bahasa Indonesia. Jadi diingat ya, tanggal 28 Oktober 1928 itu merupakan sejarah kita. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan sejarah atau jati diri. Ya, jati diri kita. Kalau orang Thailand punya bahasa Thailandnya sendiri, kita juga orang Indonesia mempunyai bahasa Indonesia kita sendiri. Kemudian bahasa Indonesia itu telah dipelajari di 23 negara, sama dengan negara kita. Ada beberapa universitas atau kampus itu yang menyediakan program studi bahasa Inggris, bahasa Jepang. Nah, bahasa Indonesia juga di 23 negara itu sudah dipelajari di kampus dan merupakan salah satu program studi di kampus-kampus negara lain. Nah, itu. Jadi kita belajar bahasa orang, kita orang di luar juga mempelajari bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Kenapa bukan bahasa Bugis? Kenapa bukan bahasa Jawa? Mengapa bukan bahasa Sunda? Dan sebagainya. Nah, alasannya yang pertama, ini menurut Arifin ya, tahun 2010, karena bahasa Melayu itu merupakan bahasa lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Bahasa lingua franca yang mudah digunakan di masyarakat pada waktu itu, jadi dijadikan bahasa perdagangan. Karena tidak mungkin pada saat kita di pasar contohnya, kita mau menggunakan 5 atau semua bahasa. Orang Jawa penjualnya, kemudian pembelinya orang Bugis, pasti tidak akan nyambung. Nah, diangkatlah bahasa Melayu itu sebagai bahasa lingua franca yang mudah diketahui pada saat itu. Ya, jadi dipilih satu bahasa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Ya, sekalipun banyak budaya gitu, banyak bahasa. Yang kedua alasannya adalah sistem bahasa Melayu itu sederhana, mudah dipelajari. Tidak dikenal tingkatan bahasa seperti kalau bahasa Jawa itu ada bahasa tinggi, ngoko, kromo, dan sebagainya. Ada halus, kasar, dan lemas. Jadi susah kalau bahasa Jawa. Jadi bahasa Melayu lah yang diangkat karena lebih mudah. Kemudian yang ketiga, suku Jawa. Suku Jawa, suku Sunda, dan semua suku-suku itu menerima pada waktu itu ditentukan bahwa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Semua suku menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian alasan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Ya, itu alasan-alasannya. Nah, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan kita itu, sejarah perkembangan ejaan itu dimulai dari ejaan Van Ophusen, namanya orang Belanda ya, itu digunakan terlebih dahulu. Nanti insya Allah ada naskahnya, ada bukunya, kita bisa lebih
detail di situ. Seperti apa sih ejaan Van Om Hussein? Jadi ejaan itu beberapa kali berganti. Yang pertama ejaan Van Hopsusen, kemudian ejaan Melindo, selanjutnya ejaan baru, kemudian yang ini ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, mungkin kita lebih mengenal itu. Tapi sekarang setelah EYD, sekarang ada namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Ya, pada tanggal 30 November 2015, Permendiknas 4 2019 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh Permendikbud 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan pedoman ejaan ini, dan inilah yang terakhir, EBI ya, EBI. Nah, penggunaan bahasa Indonesia dalam beragam ranah pemakaian baik secara lisan maupun tulisan akan semakin luas. Nah, seperti itu untuk pertemuan atau materi pertama kita, yaitu mengenal sejarah. Jadi selanjutnya nanti kita akan mempelajari lagi beberapa materi yang kita harus tahu dulu sejarahnya bahasa Indonesia itu dari Melayu. Nah, bahasa Melayu itu dari mana dan sebagainya. Karena cukup malu kita pada saat kita ditahu bahasa kita sendiri, kita tidak tahu asalnya dari mana. Diikrarkan itu, disahkan itu tanggal berapa ya, dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu sejarahnya. Setelah itu kita akan mempelajari tentang ragam. Ya, ada ragam bahasa Indonesia, EBI, kemudian pilihan kata atau diksi, kalimat, paragraf, wacana, penulisan karya ilmiah, penulisan proposal, teknik mengutip, dan cara presentasi. Jadi insya Allah bahasa Indonesia ini bukan hanya soal menulis, tetapi nanti kita akan diajar bagaimana presentasi di depan umum. Ya, mudah-mudahan untuk materi yang pertama ini bermanfaat. Insya Allah nanti di grup akan ada beberapa tugas yang akan kita selesaikan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.